Halo semuanya, langsung aja kita mulai pembahasan kali ini ya. Hari ini kita bakal membedah fenomena anjloknya saham WBSA baru-baru ini. Kita bakal bongkar habis apa yang sebenarnya disembunyikan oleh data pasar, khususnya fokus kita ke pergerakan bandar broker MG dan analisis mendalam di FCA hari keempat. Kalau kalian mantau market belakangan ini, pergerakan ekstrim saham ini pasti udah nggak asing lagi kan? Nah, kita nggak bakal tebak-tebakan di sini, kita langsung kuliti aja angka-angkanya. Pasti banyak dari kalian, terutama teman-teman investor retail, yang sekarang lagi merasa terjebak dan nanya satu hal ini. Kok bisa sih WBSA kena auto reject bawah atau ARB lagi? Jadi di analisis ini, kita bakal bertindak layaknya detektif keuangan. Kita bakal telusuri rekam jejak transaksinya dan mengungkap siapa sebenarnya dalang di balik penurunan yang tiba-tiba ini. Nah, ini dia agenda kita hari ini. Pertama, kita bahas misteri anjloknya WBSA. Kedua, analisis hari keempat FCA. Ketiga, aksi jual broker MG. Dan keempat, psikologi retail plus proyeksinya. Oke, kita langsung masuk ke bagian pertama, misteri anjloknya WBSA. Coba bayangin deh euforianya. 11 hari berturut-turut, saham ini ngegas terus sampai mentok ARA. Tapi, tiba-tiba arahnya putar balik 180 derajat. WBSA langsung kekunci di batas bawah. Bikin banyak banget pembeli retail nyangkut bahkan nggak sempat cut loss sama sekali. Transisi dari euforia ke kepanikan ini benar-benar terjadi dalam sekejap mata. Dan coba kalian perhatikan angka ini. 682 ribu lot. Gila kan? Ini bukan cuma sekedar statistik di layar loh. Angka raksasa ini tuh representasi dari panjangnya antrean investor yang panik pada berebutan pengen keluar di harga ARB, yaitu di level 1305. Ini benar-benar wujud visual dari kepanikan murni di pasar. Ibaratnya, pintu keluarnya terlalu sempit buat semua orang yang mau lari. Lanjut ke bagian kedua, analisis hari keempat FCA. Nah, di sini mekanika papan full call auction mulai bercerita. Lihat deh perbedaan drastis di volume transaksinya. Di hari pertama sampai ketiga, transaksinya masih lumayan hidup kan? Tapi begitu masuk hari keempat FCA, wah likuiditasnya benar-benar kering kerontang. Antusiasme pasar menguap gitu aja, nyisain ruang hampa. Di sistem FCA ini, kalau likuiditas sudah hilang, investor yang mau jualan bakal susah banget nemu pembeli. Biar lebih kebayang, kita bedah metrik spesifik di hari keempat FCA ini. Pasar tuh udah bener-bener kayak kota mati. Bayangin, cuma 69 ribu lot yang pindah tangan dengan nilai transaksi yang nyusut parah, jadi cuma 9,1 miliar rupiah. Buat saham yang tadinya super aktif, angka segini tuh kecil banget. Karena sepi peminat, harganya ya otomatis anjlok lagi 9,69% ke 1.305. Sepinya papan FCA hari keempat ini secara nggak langsung ngunci rapat-rapat teman-teman retail di dalam. Masuk ke bagian ketiga, aksi jual broker MG. Nah, ini dia puncak investigasi kita. Poin krusialnya tuh kelihatan sangat kontras di sini. Di satu sisi, kalian bisa lihat market maker raksasa alias bandar, terutama broker MG dan AO, lagi agresif banget jualan. Terus siapa dong yang beli? Di sisi seberang, broker-broker yang identik banget sama investor retail kayak XL, XC, dan YP justru malah sibuk nampung saham yang lagi jatuh ini. Ini sih pola distribusi klasik banget ya, di mana institusi minai barang mereka tekanan ngikang. Mari kita zoom in spesifik ke pergerakannya broker MG, karena ini penting banget. Data secara netral nunjukin kalau broker MG ini ngelakuin aksi buang barang yang masif senilai 1,6 miliar rupiah. Dan yang bikin nyesek, nyaris nol akumulasi. Nggak ada tuh mereka beli balik buat jaga harga. Ini indikasi kuat banget kalau pihak underwriter lagi ngamanin jalan keluar dan ngebungkus cuan mereka, sementara retail dibiarin nanggung kerugian pas harganya terus merosot. Terakhir, kita masuk ke bagian keempat, psikologi retail dan proyeksi. Jadi gimana nih ke depannya? Melihat timeline-nya, WBSA kemungkinan besar masih bakal terjebak di papan FCA buat 3 hari bursa mendatang. Skenario terburuknya nih, kalau antrian ARB ini terus berlanjut tanpa perlawanan, harga bisa terseret turun sampai nyentuh level 955. Kalau sesuai jadwal sih, saham ini berpotensi keluar dari FCA sekitar tanggal 18 nanti. Pertanyaan besarnya, apakah bandar punya kepentingan buat ngangkat harganya lagi sebelum tanggal itu? Nah, ini yang wajib banget kita pantau ketat. Sebagai penutup dari analisis kita kali ini, ada satu pertanyaan tajam nih buat kita renungkan bareng soal psikologi kita sendiri di pasar modal. Waktu saham ini terbang tinggi ngasih profit 11 hari berturut-turut, kenapa sih rasa ingin untung lebih alias keserakahan mencegah kita buat sekedar take profit? Coba deh pikirin, di pasar saham apakah kita ini benar-benar trading pakai logika dan data, atau jangan-jangan kita diam-diam cuma dikendalin sama emosi? Sebuah pertanyaan buat dibawa pulang sebelum kalian trading lagi besok. Terima kasih udah ngikutin pembahasan kita hari ini.